Syira sebagai pemateri. Nama saya Umi Faryananda sebagai pemateri. Nama saya Nursadan Syuhada sebagai pemateri. Saya Victoria Syira sebagai operator. Langsung aja. Sebelumnya kalian boleh ketik Kahoot di Google. Tuh tulisannya tuh Kahoot. Selanjutnya itu Benemoten akan dijelaskan oleh Kak Gembira. Tadinya apa? Ella. Nah, berarti tadi ya nggak ada. Berarti ini saja. Nah, idempoten itu bergaul dari dua kata. Idem itu sama, potens itu berpangkat. Di mana orasi itu kadang kalau dihitung berkali-kali hasilnya tetap itu sendiri. Nah, kita kan sekarang bahas tentang himpunan ya, yang dimana sebuah himpunan selalu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kita bisa bilang idempoten itu egois. Kenapa? Karena dia itu digabungkan dan diiriskan sama dirinya sendiri. Yaitu digabungkan atau diiriskan dengan dirinya sendiri, di mana jawabannya akan tetap dirinya sendiri. Nah, yang dimana artinya itu kalau ada sesuatu yang digabungkan dengan dirinya sendiri, jawabannya itu adalah dirinya sendiri. Nah, coba ya kita coba kita buktikan ya teman-teman. Kalau namanya kita idempoten itu dengan dirinya sendiri, kok nggak ada yang boleh dibuktikan yang terlalu karena aku juga udah cari dari beberapa referensi. Pembuktiannya nggak yang begitu gimana. Misalnya ada A gabungan A itu termasuk ke dalam A. Nah, ini teman-teman udah dapat belum gambarannya kenapa A gabungan A itu termasuk A? Tidak, oke. Nah, kita itu dalam memisahkan, kita mengambil sembarang sesuatu dari si A ini. Contohnya itu adalah X. Nah, yang dimana X ini tuh berarti termasuk anggota dari A ini kan? X juga anggota dari A ini. Yang dimana berarti X ini termasuk dari dalam A ini. Itu aja sih contohnya. Misalnya A gabungan A, pertanyaannya A sama dengan ini pertanyaannya. Misal A sama dengan 3, 4, 5, 6. Kalau A gabungan A kayak mana? Berarti dia 3, 4, 5, 6 gabungan 3, 4, 5, 6. Jawabannya? 3, 4, 5, 6. Ini aja jawabannya. Itu. Jadi dia dirinya sendiri aja. Nah, dia bilang, gimana kalau misalnya A gabungan B, irisan A gabungan B, apa jawabannya? Ya, jawabannya A gabungan B. Karena kan dia sama. Aduh, kira-kira ini termasuk idempoten enggak? A dikurang A sama dengan A. Ini idempoten enggak? Loh, siapa bisa jawab? Apa Kak Dela? Idempoten atau enggak? Enggak idempoten. Gini, misal A dikurang A, yang dimana tadi A itu adalah 3, 4, 5, 6. Kita buat 3, 4, 5, 6 dikurang 3, 4, 5, 6. Hasilnya itu berapa sih? Himpunan kosong, jadi dia nggak termasuk idempoten. Oke, segitu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak kan? Ya udah, bagus. Oke, kita lanjut ya. Ya. Tulis lagi. Jadi paham nih kalian paham. Kita lihat ada soal cerita. Hari ini ada yang satu perusahaan ngambil buku matematika dengan nama siswa
apa ya? Sodik. Sodik, Pipi, Yumna. Apa lagi? Nah, Putut. Ini hari Senin. Bapak pergi ke perpustakaan ambil buku matematika. Terus hari Selasanya lagi ada sama lagi datang dengan mengambil buku matematika yang sama lagi. Mungkin karena ada tugas dari perpustakaan 2 kali. Nah, jadi pertanyaannya itu irisan A sama dengan A tadi. Iya kan Kak Askan? Iya. Udah lah ya. Sodik. Pulang. Betul. Lainnya ada jawabannya. Udah kan? Ada lagi yang dibingungkan? Nah, Oke. Lanjut. Itu temennya itu. Kak Tiga. Boleh kan? Tadi bukan aku sih yang pilih itu, tapi ada yang ganjal dikit menurut saya. Oke. Kan tadi independen itu digabungkan dengan dirinya sendiri. Kan? Digabungkan dengan dirinya sendiri, tetap menghasilkan jawaban yang sama. Nah, tujuan digabungkannya jika emang jawabannya tetap sama, kenapa? Umumnya. Hukum kan ada bidang hukum, ada yang konten, distribusi, sosialisasi. Nah, nanti dijelaskan sama teman-temanku lagi. Itu masih satu hukum bidang konten. Nanti emang lagi ada banyak lagi. Karena kalau emang dirinya sendiri jawabannya, kenapa harus kita perpanjangkan menurut saya? Itu hukumnya ada. Ini intinya, pokoknya ada sesuatu yang digabungkan atau diiriskan sama dirinya sendiri, jawabannya itu dirinya sendiri. Itulah fungsi dari hukum itu. Nanti kalau tiba-tiba ada soal, ini digabungkan dengan ini, udah jawabannya itu dirinya sendiri. Itulah fungsinya hukum ini. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini nggak ngaruh ya. Oke, quiz. Waktunya 20 detik. 15. Kita ke berikutnya karena bakal Oke, kita lanjut. Tadi kan ada salah tuh 5 orang. Mungkin ini bakal dijelaskan oleh kawan-kawan saya, yaitu oleh Kak Salwani. Kita ke penjelasan dasarnya dulu kan. Jadi hukum komputatif itu dia urutan dalam operasi gabungan atau irisan yang tidak mempengaruhi hasilnya. Maksudnya A digabung B, itu dia akan sama saja hasilnya dengan B digabung A. Oke? Terus yang satu lagi, kalau A irisan B, dia akan sama saja hasilnya dengan B irisan A. Udah kebayang? Udah. Oke. Kita lanjut ke pembuktiannya. Kalau dia bisa seperti ini, karena dia tidak memperhatikan urutan juga ya. Nah, kita misalkan yang gabungan dulu ya. Yang gabungan ini pembuktiannya. A gabung B itu jika dan hanya jika akan sama B gabung A. Kita ambil sembarang misalnya X itu elemen dari A. Oke. Terus
juga elemen dari B. Bayang? Nah, jadi ketika digabungkan, ketika A digabung B, dia berarti X kan? Nah, kalau B digabung A, berarti hasilnya X juga. Sama kan dia elemen yang sama? Kita masuk ke misalkan ya. A itu adalah, kita bikin contoh soal cerita lah ya. Misalnya di kelas ini yang suka kalkulus angkat tangan. Oh, aku ya. Monika. Siapa lagi? Angkat tangan. Ada Widi. Enggak angkat tangan apa? Terus. Rapi. Pasti Raffi. Asal. Oke. Rafli. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus siapa yang suka logika himpunan? Oh logika. Saudi. Prabowo. Enggak, Prabowo. Aduh. Kalau kita sama dengan ini. Prabowo. Aku. Naila, Jega. Aku udah misi. Nurul. Siapa lagi? Yulita. Jega, Yulita. Yulita kan pemikiran banget. Oh iya. Siapa lagi? Yumna, Miftahul. Jega ya? Iya Jega pasti. Yulita. Ada 5 loh, Yulita. Udah. Oke, kurang 1. Balik ke sini. A gabung B. Artinya semuanya kita gabungkan. A dan B ini kita gabungkan. Kalau ada yang sama tetap ditulis yang sama di sini siapa? Salwani. Yang nulis. Dan Salwani ini ditulisnya cuma 1 kali aja. Jadi A digabung B. Monika. Salwani. Yuk sama-sama. Salwani. Aska. Kita tulis dari yang A dulu ya. Aska, Guntur, Jega. Oke, ini A digabung B. Bagaimana kalau B digabung A? Salwani, Aska, Guntur, Jega, Monika. Salwani, Aska, Guntur, Jega, Bang Zega, jangan lupa Bang Zega. Jega, Monica, Tadi yang bilang Salwani siapa? Yumna. Karena kalau digabungkan A gabung B kan sama nih. Kita tulisnya 1 kali aja. Jadi di Salwani ini kalau kita tulis lagi ya. Oke. Rafli. Tulisnya apa? Yang B itu juga Oke. Dia urutannya berbeda kan? Iya. Tapi isinya itu sama kan? Sama. Itu kan dia. Jadi di hukum kalkulatif itu terbuktilah dia kalau A gabung B itu akan sama dengan B gabung A. Walaupun urutannya berbeda-beda tetapi dia tetap bernilai sama.
Diberikan sudah juga. Untuk A irisan B perlu dijelaskan lagi? Tidak. Apa ini? Berarti kita sekarang ke irisan. Jadi A irisan B itu akan sama jika dan hanya jika B irisan dan A. Sama saja pembuktiannya kayak yang A gabung B. Kalau ada X itu elemen A, irisan itu kan berarti dan. Kalau nggak berarti atau kan. Dan X itu juga elemen B. Ya kan? Jadi nanti oke. Jadi kalau A oke, coba irisan ini kalau gabungan tadi kan kita gabung semuanya. Kalau irisan itu gimana? Yang ada di A juga ada di B. Jadi kalau X ini adalah elemen A dan X ini juga elemen B, berarti nanti hasilnya adalah X itu juga kan? Inilah kenapa dia oke, belum sampai situ. Kita cobakan lagi. Kita cobakan lagi. Apa ya bagusnya? Oke. Buah yang kuning. Pisang. Si kuning pisang. Buah yang warna kuning pisang. Pisang. Rambutan. Lemon. Nggak perlu masak, lemon. Mangga. Karena ini makanan kan rambutan. Lagi ada rambutan kan. Ini Daripada itu rambutan. rambutan tak masak. Rambutan tak masak. Oke, kita lanjut. Misalnya yang B ini aku maunya buah yang manis. Pisang juga manis kan? Aku nggak pisang nih, dia pokoknya pisang. Aku suka mangga. Tante saya di rumah gua ada pisang. Terus satu lagi yang manis. Biji. Aku lah. Semang rambutan. Aku bener manis. Baca kucing. Iya dari. Ya, Apel. Bangsa. Buku bangsa itu buku. Udah. Ini aja ya dulu. Nah, jadi A irisan B jadinya apa? Berarti yang sama doang kan? Si pisang sama dengan ya. Sisanya ada yang sama lagi? Berarti A irisan B nya Oke. Kita cobakan ke B irisan A. B irisan A. Kita tahu dulu ya juga. Sama kan teman-teman? Itulah hukum komutatif. Dia walaupun urutannya berbeda-beda, tapi nilainya dan elemennya itu akan tetap sama. Gitu. Oke? Oke, ngerti? Coba nih, buat dulu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Paham nggak teman-teman? Klik paham jika paham. No. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus gue berarti. Jadi kita ke berikutnya.
berikutnya ada kuis lagi. Oke, ya nggak ada masalah. Ah, Teteco, ayo, di mana letak salahnya? Ini apa? Oke, ini akan dijelaskan oleh Kamomo. Oh, pas kamu ternyata. Jangan selebrasi dulu. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai hukum distributif. Nah, jadi hukum distributif ini menyatakan kalau misalnya operasi perkalian dapat didistributifkan terhadap operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, tadi bisa ulang lagi ya? Betul. Ayo sebut yang di soal tadi. B, nah, tadi kan itu jawabannya salah. Nah, karena kan tadi dibilang kalau misalnya yang perkalian itu bisa didistributifkan ke yang di dalam ini. Ini tuh sama, kalian tahu kan yang pas belajar logika kan ada hukum distributif. Nah, itu hampir sama hukumnya. Contoh ini A gabung B dalam kurung, ini kan irisan nih. Nah, jadi irisannya di sini, irisan A, ini A gabungan C. Paham? Oke, jadi kalau hukum distributif nih, dia tuh kayak ada 3 pembuktian. Yang pertama itu yang mudah, itu pembuktiannya tuh dengan yang konkret. Ini kayak penjumlahan, perkalian, dan pengurangan atau pembagian. Contoh ya, ini contoh 1. Ini hukum pembuktian konkret. Contoh soal 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan, yuk ada yang bisa 3 kali 4 3 kali 4 3 dikali 2. Nah, benar. Nah, kenapa dia bisa kayak gini? Karena kan tadi dibilang kan di awal kalau misalnya yang perkalian ini bisa didistributifkan ke yang tambahan atau penjumlahan yang di sini. Makanya jadinya 3 ini kan di sini kan kali kan. Makanya 3 dikali 4 baru ditambah sama 3 dikali 2. Baru ini kita jumlahkan 3 kali 4 berapa yuk? Ditambah 3 kali 2 hasilnya 11. Benar. Paham yang pembuktian konkret? Sebenarnya sama aja dengan yang pembuktian lainnya caranya. Lalu ini yang kedua ada pembuktian aljabar. Udah. Ini yang pembuktian aljabar ya kayak biasa kan, kalau aljabar pakai apa sih ini namanya? Kalau A variabel. Nah, kalau kayak gini jadinya A dikali B tambah A kali C. Nah, ini kayak gini aja sih aljabar. Mau dijelasin yang himpunan juga, tapi sama aja. Oke, jadi aku ada yang bisa nggak? Kalau misalnya ada soal ini tuh, ini kan tadi kan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, itu dia sama dengan, ada yang bisa jawab? 2 irisan B gabung C. Udah. Kalau kayak kalian yang susah kayak gitu.
Oke, udah paham kan semuanya? Terima kasih. Ini hukum asosiatif. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Umi. Ini kita jelasin dulu, baru kuis. Jadi teman-teman, tadi kita belajar tentang hukum asosiatif. Sekarang kan kita ada balik lagi ya sama hukum asosiatif ini. Jadi hukum asosiatif itu apa namanya peletakan kata huruf. Mau di mana aja sudah sama. Nah ini ada 3 soalnya. Yang mana aja yang bisa diletakkan hukum asosiatif? Ini sama yang ini. Kalau ini diletakkan kan juga ini kayak ini. Ini. Ini hasilnya pasti berbeda kan? Jadi kalau hukum asosiatif dalam penjumlahan dan perkalian itu hanya penjumlahan saja atau perkalian saja. Kalau di dalam kayak gini, ini ada perkalian penjumlahan. Hukum asosiatif tidak berulang. Ini ada pengertiannya. Jadi untuk gabungan B kita bahas ke gabungan dulu. Ada gabungan A. Ini kita mau kategori apa? Apa? Oh, berapa aja? 1 sampai 3. 2, 3, 4. Kita masukin ke rumusnya. Salah gabungan B berarti oh, apa? A sama B. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita sudah dapat gabungan B. Berarti kita gabungkan lagi sama B. Kita pakai yang ini berarti B gabungan C. Gabungan C. Berarti lihat B sama C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nih kita gabung B gabungan C, kita gabungkan lagi dengan A. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah dapat nih. Kita gabungkan di sini. Bahwasanya A gabungan B, kita gabungkan lagi dengan B sama dengan B gabung B digabungkan lagi dengan A, itu sama hasilnya. Berarti untuk ini terlalu. Oh, pada sana. Ya, betul. Buis ya, boleh. Dari 12. Oke, ini kita mau kegiatan kita.
Siapa tuh tidak aja? Yulita pasti. Yulita. Siapa? Oke, lagi jadi. Mandi. Go WC. Mandi. Baca buku. Nonton anime. Kuliah. Pakai baju. Masih. Kelulusan. Dari yang ini ke sini jangan ya. Dari sini dari yang sini. Dari sini. Tulisan lagi oke. Dari makan. Ini dia. Baik. Jadi untuk camp dan operasi ada. Ya. Oke, habis itu kami
Karena ini hukum demokrat. Oke, Prabowo nggak? Habis itu Prabowo. Kita lihat ini siapa yang paling tinggi. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum demokrasi. Hukum demokrasi itu ada dua bentuk, ya. Ada bentuk pertama dan ada bentuk kedua. Baik, saya akan menjelaskan ke bentuk yang pertama. Bentuk dan hukum yang pertama itu adalah A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Artinya setiap komplement dari gabungan dua himpunan sama dengan irisan dari komplement masing-masing himpunan. Langsung saja saya masuk ke contoh ya. Di sini ada semesta U sama dengan ini himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A ada angka 3, 4, 5, 6. Himpunan B ada angka 4, 5, 6. Terus kita akan melanjutkan ke pembuktian kalau A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Yang pertama kita akan mencari A Bisa ini. A gabung B. Kalau gabungan berarti semuanya ada 3, 4, 5, 6. Terus lanjut kita akan mencari A gabung B komplement. Mau dengan apa lagi tuh ganti les spidol itu? Udah ganti tuh. Udah tambah apa? Sama aja. Jadi tenang. A gabung B komplement berarti nilainya adalah selain yang ada di A gabung B. Berarti 1, 2, 8. Udah paham. Terus kita lanjut akan mencari A komplement. Nah, mencari A komplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mencari B komplement. 1, 2, 3, 7, 8. Lanjut, kita mencari A komplement irisan B
Satu, dua, tujuh, delapan. Oh iya ada. Oke. Oke. Sama terbukti. Oke, Ya. Oke, udah. Operator. Oke, ini bakalan soal yang lebih hotnya lagi. Oh iya. Waktunya banyak kok hari ini. Oh iya. 2 menit, 4 menit. Semuanya nggak ada. kelompok 2 akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.